Rapat paripurna DPR RI mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kini Andika tinggal menunggu waktu untuk dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Rapat paripurna DPR RI yang membahas hasil fit and proper test Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI menjadi pintu terakhir yang harus dilewati Andika untuk menyandang jabatan orang nomor 1 di tubuh TNI. Dipastikan, langkah Andika tak terbendung untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI untuk masa jabatan setidaknya 400 hari sebelum Andika pensiun. Andika Perkasa secara mulus melalui tahapan fit and proper test yang digelar Komisi 1 DPR RI Sabtu kemarin. Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar secara terbuka dan tertutup, Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Komisi 1 DPR RI pun telah melakukan verifikasi faktual dengan berkunjung ke kediaman Jenderal Andika Perkasa di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu sore. Kunjungan ini merupakan rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI setelah Komisi 1 DPR menyetujui pencalonannya. Setelah disahkan DPR melalui rapat paripurna, Jenderal Andika Perkasa hanya tinggal menunggu waktu untuk dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah mendapatkan persetujuan DPR RI, kini calon Panglima TNI menanti untuk dilantik. Andika Perkasa mengaku siap menjalani tahapan selanjutnya hingga resmi dilantik sebagai Panglima TNI. Banyak pekerjaan rumah apabila sudah resmi menjabat dan kita akan perbincangkan apa yang menjadi tantangan TNI ke depan. Sudah bergabung bersama kami Ibu Jaleswari Pramodardani, Deputi 5 KSP dan juga Pak Abdul Haris, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Baik, ini sebelum saya ke visi misi yang disampaikan oleh calon Panglima yang sudah dibahas oleh DPR, saya ingin terlebih dahulu para narasumber saya sore hari ini memaparkan pandangannya terkait dengan tantangan TNI sebetulnya di tengah kondisi hari ini seperti apa. Mungkin ke Ibu Jaleswari terlebih dahulu dari KSP. Ya terima kasih Mas Ajat ya. Terima kasih. Sebetulnya pengusulan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI ini sesuai secara prosedur sudah kemarin selesai di DPR, dan kita tahu bahwa sebetulnya banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pak Andika Perkasa dalam kurang lebih 400 hari atau 13 bulan ke depan. Saya rasa ini adalah waktu yang terbatas dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Andika Perkasa di Komisi 1 DPR RI, saya rasa ada beberapa hal yang menjadi concern beliau selama 1 tahun ke depan itu, yaitu salah satunya adalah bagaimana profesionalisme TNI itu menjadi concern beliau. Salah satunya adalah bagaimana regulasi-regulasi yang ada yang selama ini menjadi rujukan untuk kawan-kawan TNI di lapangan itu juga bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang terbatas. Mungkin yang kedua adalah Pak Andika juga concern dengan bagaimana koordinasi ketiga matra atau soliditas di antara tiga matra ini dapat bersinergi dengan baik. Karena selama ini beliau juga merujuk kepada kasus-kasus penanganan teroris di Poso misalnya, ataupun gangguan keamanan di Papua, itu salah satunya adalah bagaimana soliditas tiga matra ini harus terjaga dengan baik. Kemudian juga soal reorganisasi itu juga menjadi penting, selain juga bagaimana pengamanan Laut Natuna Utara dan perairan Sulu itu juga menjadi salah satu concern beliau. Nah, tentu saja kita mengetahui bahwa dalam
1 tahun ke depan ini atau 13 bulan tepatnya, Ya. ini bukanlah perkara mudah untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan ke depan di tengah persoalan-persoalan klasik yang ditemui atau selama ini menjadi keluhan di soal pembangunan kekuatan pertahanan, misalnya soal anggaran dan sebagainya. Tetapi saya rasa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal TNI Andika Perkasa di Komisi 1 DPR kemarin, itu sebetulnya beliau sendiri memiliki peta jalan bagaimana 13 bulan yang dilalui nanti akan menjadi efektif. Baik, artinya sudah menjawab kondisi dan tantangan yang memang akan dihadapi ke depan, Ibu Jaleswari ya? Ya, apalagi kalau kita melihat bahwa saat ini peran TNI yang tangguh sangat diperlukan dalam upaya pertahanan negara, bukan hanya dalam mengatasi ancaman tradisional seperti kondisi geopolitik dan stabilitas kawasan, melainkan juga ancaman non-tradisional seperti terorisme, perompakan, keamanan cyber, bencana alam, dan bencana non-alam seperti COVID-19 yang saat ini tengah kita hadapi. Baik, selanjutnya ke Pak Abdul Haris. Kita tahu memang tantangannya sangat banyak begitu kan, dan waktu tadi sudah disampaikan 13 bulan, tapi juga ini berkaitan dengan Natuna Utara, kemudian Poso, Papua, ego antar pasukan khusus, ya, pelanggaran kedaulatan ini menjadi PR. Apakah itu semuanya terangkum dalam visi dan misi yang disampaikan di depan Komisi 1 kemarin? Iya, beliau kemarin menjelaskan dengan sangat baik dalam waktu yang cukup singkat, tapi kita terpuaskan dengan penjelasan beliau. Beliau berangkat dari TNI adalah kita, disambung dengan misinya itu persis amanat dari Undang-Undang 34 tahun 2004. Ya saya kira nggak mungkin ada bias lagi. Gitu. Kami pasti akan terima karena misinya adalah apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi beliau sebagai calon panglima nantinya sesuai dengan amanat undang-undang itu. Tidak membuat sendiri. Ya, saya kira itu cukup meyakinkan kepada kita. Baik, tapi bagaimana DPR sendiri melihat ancaman dan juga tantangan ke depan terkait dengan perang yang tidak hanya militer tapi juga non-militer? Kemarin beliau sangat bagus dalam mengungkapkan bagaimana pendekatan humanis yang akan dilakukan, terutama untuk Papua. Ini betul-betul membuat kita itu kayak mau menyongsong babak baru pendekatan penyelesaian Papua yang kita jadi sangat optimis untuk kemudian Papua akan lebih baik, Papua akan bisa lebih humanis dalam penyelesaiannya. Berbagai cara kemarin ya tentunya tidak mungkin dalam waktu yang singkat saya sampaikan kembali, tapi intinya bahwa beliau tidak akan mengedepankan pendekatan militeristik, tapi justru pendekatan humanis dan diplomasi militer terhadap pihak-pihak yang mungkin punya kepentingan dan atau mungkin sering mendapat masukan yang tidak pas dari masyarakat yang mungkin karena mendapatkan informasi yang bias tentang Papua. Baik, tapi sekalipun kita tahu memang kan persoalannya ya memang banyak pihak menginginkan adanya pendekatan humanis, tapi di situ juga ada senjata yang dihadapi, termasuk juga di Poso ya, kelompok teroris ini bersenjata, Pak Abdul Haris. Iya, memang di Poso bersenjata, di Papua juga bersenjata itu. Kalau adu senjata yang tersisa adalah nanti mewariskan dendam. Tapi dengan pendekatan humanis yang kami melihat begini, ini pendekatan baru yang akan dilaksanakan karena dengan mengoreksi pendekatan yang lama, saya kira mudah-mudahan akan mendapatkan hasil, walaupun beliau Jenderal Andika juga yakin tidak akan selesai dalam 1 tahun, tidak akan selesai. Memang tetapi peletakan dasar pola pendekatan yang dilakukan pada Papua ini menjadi harapan baru buat kita semuanya. Baik, Ibu Jaleswari, ini berkaitan dengan melanjutkan langkah-langkah yang sudah tentu dilakukan oleh Panglima sebelumnya, Jenderal Marsikal Hadi maksud kami. Artinya bahwa apakah memang ini menjadi langkah yang tepat, ada pendekatan yang lebih humanis untuk persoalan-persoalan klasik di dalam negeri? Ya, saya rasa kita perlu melihat konteks apa yang dimaksud Jenderal Andika Perkasa ketika menyampaikan pendekatan humanis ini. Salah satu yang mengapa
Jenderal Andika Perkasa menjadi salah satu pertimbangan Presiden tentang kapasitas beliau adalah bukan hanya soal rekam jejak atau leadership atau pengetahuan, tetapi juga pemahaman tata kelola TNI, penguasaan teritorial dan lain sebagainya. Dan yang tadi dalam konteks pendekatan humanis tadi, saya rasa Papua adalah suatu wilayah yang penting untuk kita hadapi dengan multi perspektif, multi pendekatan yang tidak bisa hanya satu saja mengedepankan pendekatan keamanan. Artinya kalau dalam konteks apa yang disampaikan Jenderal Andika Perkasa, yaitu saya mencoba untuk merujuk kepada ilustrasi ketika menyelesaikan satu kasus tentang penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Hitadipa waktu itu. Panglima TNI sekarang dan Kasat waktu itu Jenderal TNI Andika itu jelas sikapnya, yaitu bahwa siapa yang bersalah, kendati pun itu adalah oknum TNI, itu akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada. Jadi siapa dan bagaimana mereka melakukan itu proses hukum itu lebih mengedepan. Itu saya rasa itu dalam konteks itu penting untuk dilihat. Dan tentu saja seperti yang disampaikan Pak Abdul Haris tadi, bahwa Papua itu memang kita tidak bisa melakukan dengan satu pendekatan keamanan. Apalagi kita tahu Presiden sangat concern bahwa pendekatan di Papua itu adalah pendekatan kesejahteraan. Pendekatan keamanan itu harus diletakkan sebagai the last resort ketika seluruh pendekatan itu sudah dilakukan dan tidak berhasil. Baik, itu persoalan yang terjadi di dalam negeri, tapi bagaimana juga kaitannya dengan, ada satu misi juga yang disampaikan terkait dengan diplomasi dan erat kaitannya dengan isu Natuna Utara. Tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Bapak Ibu, kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Indonesia Petang akan segera kembali.